Anda kembali di dalam Damai Indonesiaku, pemirsa, melanjutkan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh salah satu jamaah, Bapak Ahmad Fadilah, menanyakan bagaimana kemudian kita bisa menghilangkan atau mengobati hati yang sempit dengan cara memelihara hablum minallah dan juga hablum minannas. Ustadz, silakan, dipersilakan. Baik, pertanyaan Pak Ahmad Fadilah, nih yang jawab mestinya Ustadz Nur Fadilah nih. Sama-sama utama soalnya orangnya. Saya coba jawab begini, ada faktor-faktor internal. Saya ingin menggarisbawahi faktor internal. Apa itu? Tadi yang saya katakan, saya sampaikan. Pertama, jangan membiasakan perbuatan-perbuatan keji. Semampu dan sekuat kita hindari perbuatan-perbuatan keji. Ini internal. Yang kedua, selain menjauhi perbuatan keji adalah sangat memperhatikan apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita makan. Dengan kata lain, rezeki yang kita hasilkan harus benar-benar rezeki yang tidak tercampur dari unsur-unsur yang haram. Satu hari Abi Waqqas pernah minta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa permintaannya? Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah supaya doa saya diijabah. Al-As bin Abi Waqqas minta kepada baginda Nabi untuk berdoa supaya Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Abi Waqqas. Apa jawab Nabi? Singkat saja Nabi bilang, "Hei Abi Waqqas, kau jaga dulu apa yang kau minum, apa yang kau makan, apa yang kau kenakan. Jangan tercampur dari hal-hal yang haram." Ini menjaga kemurnian. Saudara, yakinlah, koruptor-koruptor yang mendekam maupun yang sudah bebas, hatinya tetap saja gelisah. Kenapa? Pernah berbuat kesalahan. Boleh jadi dilihat orang memang sampai sekarang masih bergelimangan harta. Boleh jadi. Tapi hatinya pasti akan menimbulkan kegelisahan yang luar biasa. Biarlah kita hidup apa adanya. Duit banyak yang penting halal. Hati lapang, betul? Daripada duit cekak boleh korupsi. Karena itu jaga yang kita pakai, jaga yang kita minum, jaga yang kita makan. Jangan sampai tercampur. Nah ini juga nih, bukan berarti rezeki yang kita hasilkan itu dengan korupsi itu yang haram. Bukan cuma itu. Kita dapat duit, kita dapat rezeki, caranya bohongin orang. Nah ini nih. Caranya tipsani, tahu tipsani? Tipu sana sini. Ini pun menimbulkan kegelisahan hati. Yakinlah hati tidak akan bisa menjadi lapang. Kenapa? Itu tadi, mencarinya dengan cara-cara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Langsung saja kita buka pertanyaan kedua dari jamaah wanita. Silakan dipersilakan sebutkan namanya juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Buria, mau tanya kepada Ustadz Tile nih, gini Pak, kita kan nih udah rajin nih zikir, sholat, terus masjid taklim semua didatengin gitu ya. Tapi tetap aja hatinya itu sempit, terus galau, suka ngomongin orang gitu, gimana Pak Ustadz? Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini, Ustadz Fadilah nih cocok menjawabnya nih. Sering ibadah tapi masih sering ngomongin orang, masih ya balelo lah begitu, silakan. Halo, ya terima kasih dari Ibu Ria. Ya Ibu Ria nanya, mantep nih, ini pertanyaan yang banyak sering kejadian di kampung kita, di lingkungan kita. Sering ngaji, sering datang ke pengajian tapi masih berbuat kejelekan gitu ya Bu ya, intinya ya. Iya, masih hati masih sempit aja. Salah satu yang menyebabkan
hati kita rusak, hati kita sempit itu Rasulullah bilang ta'kuluna rizqallah wala tashkurun. Kita makan rezeki dari Allah tapi kita kurang mensyukurinya. Salah satu kurang syukur. Ngaji rajin hanya cuma sekedar rutinitas. Tapi enggak masuk ke hati. Artinya ketika kita melakukan ibadah, kita ngaji, kita kumpul di pengajian, di majelis taklim, jangan hanya seragam doang dibanyakin, ya Bu. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, yang 2 kali lunas ya ketemu. Nah tapi tidak membekas di hati. Satu, sumbernya kurang syukur. Sebab kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah kasih, hati kita tuh lapang. Makanya kita itu pengen nyari, bukan nyari kaya, tapi kita kepengen nyari senang. Ya Bu, harus sering-sering bersyukur. Kenapa? Kalau kita ngelihat orang urusan dunia, niatnya ke bawah. Urusan akhirat niatnya ke atas. Jadi kalau urusan dunia, biarin aja deh Pok. Emang godaannya banyak. Kagak boleh niat ini, boleh niat itu. Ya Allah, syukurin. Dengan kita bersyukur, hati kita insya Allah tenang. Nah makanya selain kita ngaji, selain kita dapat ilmu dari guru, ini perlu kita aplikasikan, kita amalkan. Maka jangan sampai dengan kita melakukan rutinitas kita saja, kita ngaji tapi nggak ada bekasnya. Kalau urusan dunia kan ngurusnya niatnya ke bawah ya Bu. Ya Bu, alhamdulillah punya motor, tetangga gua punya sepeda doang. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda, kemana-mana kekejek mulu. Ya Bu, yang punya sepeda syukur, gua punya sepeda. Temen gua kemana-mana jalan kaki mulu. Kata yang jalan, syukur gua masih bisa jalan. Tetangga gua udah setahun stroke kagak bangun-bangun. Ya Bu, yang stroke ngomong alhamdulillah masih hidup. Tetangga gua kemarin digotong ke kuburan, enggak balik-balik lagi. Tapi kalau urusan akhirat niat ke atas. Dia sedekah 10.000, masa gue gak bisa. Nah inilah perlu kita mensyukurinya. Maka orang yang melakukan rutinitas ritual saja, mengharap cuma pahala tanpa mengharap ridho dan tanpa bersyukur. Kalau bersyukur pasti ditambah oleh Allah. Kita kurang syukur di situ Bu. Nah bikin hati kita rusak. Yang kedua apa? Kita sering melakukan hal-hal yang jelek. Kezoliman kepada orang lain, maka itu masih menyebabkan hati kita sempit. Maka kita kepengen dengan kita ngaji, kita kumpul berjamaah di masjid, di majelis taklim, ke pengajian, insya Allah sedikit demi sedikit ilmu yang disampaikan kita amalin. Sedikit demi sedikit amalin kebaikan-kebaikan itu, dan itu akan menjadi manfaat dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan Ibu dengan kita bersyukur kita pasti akan ditambah nikmat. Amin. Itu aja barangkali ya, kalau memang kurang puas ntar nyari kepuasan di luar ya. Terima kasih. Baik. Ini yang dari jamaah pria mungkin ada yang kurang puas juga. Silakan memberikan pertanyaan untuk sebelum kita tutup di segmen ketiga ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Laksana. Untuk Ustadz Fikri, singkat saja Ustadz, berkaitan dengan kelapangan hati, kira-kira amalan-amalan apa saja dalam peribadahan kita sehingga kita akan mendapatkan kelapangan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustadz Fikri akan menjawabnya selepas jeda. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.